Jangan karena cari duit, jangan karena hobi mancing, belanja, jalan-jalan kita melupakan ya hari Sabat. Ingat hari Minggu, ingat ibadah. Karena apa? Ada janji bagi kita anak Tuhan. Jadi kalau tidak beribadah, bagaimana Tuhan mau memberkati? Maunya anak Tuhan mau diberkati tapi tidak beribadah. Bagaimana ini? Apa mungkin diberkati kalau tidak beribadah? Jadi saudara menikah oleh Tuhan, ya, penurut Allah itu adalah setia beribadah. Inilah kehendak Tuhan. Hendaklah kamu setia sampai mati, maka aku akan memberikan mahkota kehidupan. Kalau tidak setia, Bapak Ibu, jangan harap Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada, saya menyapa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kembali dalam program kita Miracle Morning ini. Kita percaya pagi hari ini kita akan mengalami mujizat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita, Kasih Allahku sungguh telah. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Sekali lagi dari awal Bapak Ibu sama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Angkat tanganmu, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Telah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukur. Telah bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau telah mati bagiku, Engkau sungguh kasih kami umat. Hormat, kemuliaan, syukur, pengagungan, puji-pujian hanya bagimu saja selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Roh Kudus, berbicaralah Engkau Tuhan bagi kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba menyampaikan firman, dan biarlah setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu ini boleh diberkati, dikuatkan, dihiburkan, ditegur, dan bertobat, merasakan kasih setia Tuhan, dan kembali kepada Tuhan lebih sungguh, lebih dalam lagi menjadi anak-anak yang kekasih di hadapan-Mu. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom, saudara terkasih dalam Yesus. Selamat pagi.
Hari ini firman Tuhan kita terambil dari firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Saya bacakan bagi kita semuanya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, yang tercinta, kesayangan. Yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu sebagai dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada dua kebenaran hari ini yang perlu kita pelajari. Tuhan rindu, Tuhan mau. Dari firman Tuhan ini ada dua poin yang harus melekat di hati kita, supaya kita tidak lupa, supaya kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, jadilah penurut-penurut Allah, ya, seperti anak-anak yang kekasih, anak kesayangan. Ya, yang kedua, hiduplah di dalam kasih. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau jabarkan sedikit seperti apa seorang penurut kepada Allah. Penurut Allah di dalam Kristus seperti apa Bapak Ibu? 1 Timotius 4 ayat 8 seperti ini, ya. Ya, penurut Allah dalam 1 Timotius 4 ayat 8 itu adalah setia beribadah. Ya, jadi yang belum setia beribadah bertobat. Ya, jangan main-main pacaran, jalan-jalan kemana-mana. Ya, tidur-tiduran di rumah, main game dan segala macam. Ingat, ya, kita lihat firman Tuhan, ya. 1 Timotius 4 ayat 8 seperti ini firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ibadah itu memberikan sebuah jaminan, ya, sebab ada Allah yang memelihara dan bertanggung jawab dalam hidup kita ini. Haleluya. Tuhan mengatakan, ya, tanda orang yang menurut Allah itu adalah setia beribadah. Ya, ada banyak jenis-jenis ibadah kita Bapak Ibu. Ada komsel, ada dua puasa, ada kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi dan segala macam. Ya, terutama ibadah raya. Jangan sampai absen, jangan karena cari duit, jangan karena hobi mancing, belanja, jalan-jalan, kita melupakan, ya, hari Sabat. Ingat, hari Minggu, ingat ibadah. Karena apa? Ada janji bagi kita, anak Tuhan. Jadi kalau tidak beribadah, bagaimana Tuhan mau memberkati? Maunya anak Tuhan mau diberkati tapi tidak beribadah. Bagaimana ini? Apa mungkin diberkati kalau tidak beribadah? Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ya, penurut Allah itu adalah setia beribadah. Inilah kehendak Tuhan. Hendaklah kamu setia sampai mati, maka aku akan memberikan mahkota kehidupan. Kalau tidak setia Bapak Ibu, jangan harap Tuhan memberkati. Ya, jangan harap doa kita saudaraku didengar oleh Tuhan. Jangan harap Tuhan Yesus memberikan kita kesuksesan. Ya, jangan harap, ya, sesuatu yang indah dari Tuhan kalau kita tidak setia beribadah. Karena Tuhan sudah mengatakan, karena mengandung janji. Ya, janji apa maksudnya? Kalau hari ini, janji sekarang apa? Ya, Tuhan memelihara makan dan minum. Masa depan apa? Ya, makan dan minum. Dan terutama bukan masa depan makan minum, kesejahteraan jasmani, tetapi hidup yang kekal. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai penurut Allah kita harus setia beribadah. Ada amin. Ya, yang tidak beribadah bertobat. Kamu telah kehilangan banyak berkat, telah kehilangan kuasa, kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan persekutuan, mengalami kekeringan. Tidak mungkin saudara akan bertumbuh berbuah menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan yang mengerti maksud dan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup ini, sedangkan kita pun tidak setia. Kalau tidak setia beribadah, saya jamin tidak akan setia itu tergembala. Bagaimana mungkin dia tergembala kalau tidak setia beribadah? Tidak bisa. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau saudara mau diberkati, kalau saudara masuk surga, ya, firman Tuhan mengatakan ada dua poin tadi, jadi penurut Allah dan hidup dalam kasih. Itu saling keterkaitan, ya. Jadi tanda-tanda penurut bagi Tuhan itu setia beribadah. Mulai hari ini tetapkan hatimu, siapapun yang mengajak main-main, ya,
Tidak bisa. Tunggu beribadah dulu baru pergi kemana-mana. Ada amin? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus? Iya. Karena firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ya, Keluaran 15:26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, ibadah itu adalah ketetapan Tuhan bagi kita. Ya, janganlah kamu meninggalkan ibadahmu. Ya, pertemuan-pertemuan itu sama saja ibadah. Ya, seperti yang sudah dilakukan ya anak-anak Tuhan, ya kepala-kepala gereja, rasul-rasul, ya pada zaman dahulu. Jangan, itu ketetapan Roh Kudus. Ya, jangan buat ya statement ya di rumah aja, nggak usah ke gereja. Gak ada itu Bapak Ibu. Hadirat Tuhan saudaraku berkumpul, ini ketetapan. Boleh di rumah tapi ibadah raya tidak bisa ditinggalkan. Haleluya. Ya, supaya diberkati Tuhan kita saudara. Ya, saya lanjut. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Ini dia berkat Tuhan. Kalau kita beribadah tak ada sakit penyakit, ya, yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Jadi hari ini kalau kau merasa kering, sakit, penyakitan melanda, krisis melanda, datang kepada Tuhan, beribadah dengan setia, maka kesembuhan terjadi. Maka Tuhan ya akan mencabut semua akar masalah persoalan kehidupan kita. Iya. Jadi beribadah itu artinya menguduskan hari Sabat. Nah, ini dia. Banyak orang Kristen bawaan lahir aja dia Kristen, tapi tidak peduli di hari Sabat. Bagi kita Sabat bukan hari Sabtu lagi, ya. Tapi bagi kita hari Sabat itu artinya harinya Tuhan. Ya. Pergi ke gereja malam Minggu itu bagi kita sekarang yang sudah ditetapkan Bapak gereja, ya. Harinya Tuhan. Ulangan 5:12 mengatakan seperti ini. Tetapi tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi saudara menikah oleh Tuhan, banyak kita orang Kristen ya tidak bisa ya menjadi penurut Allah karena tidak ada kesetiaan, karena kurang menghormati Allah, tidak menguduskan hari Sabat, tidak menguduskan hari Minggu adalah harinya Tuhan. Banyak di antara kita menyakiti hati Tuhan tanpa menyadari. Hari Minggu pergi jalan-jalan, berwisata, pesta, pergi pacaran dan lain-lain, mancing dan lain-lain. Banyak sekali. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, mau berkenan kepada Tuhan, doamu diberkati Tuhan, Tuhan tolong anak cucu kita, masa depan kita, jadilah penurut Allah. Banyak saudaraku ya ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi rahasianya hari ini sederhana, yang dianggap orang sepele. Beribadah tidak hanya di gereja saja. Ini alasan klise. Supaya apa? Supaya tidak dimarahi pendeta, supaya seperti rohani, padahal salah berat. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi tolong Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menguduskan, menghormati hari Tuhan, ya, supaya kita dipulihkan Tuhan. Apa saudara mau dipulihkan Tuhan? Ada amin? Puji Tuhan. Jadi kalau saudara mau dipulihkan, rendahkan itu, minta sama Tuhan, aku berdosa, aku ini belum berkenan kepadamu, aku belum menjadi penurut Allah, saya ini masih pemberontak, ya, pemberontak terhadap firman, memberontak kepada pendeta. Saya mohon maaf hari ini, ya, bertobat Bapak Ibu. Yang kedua dari saudaraku, poin yang kedua adalah hidup dalam kasih. Kenapa kita hidup dalam kasih? 1 Yohanes 4:19 mengatakan seperti ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ya, Tuhan yang adalah firman yang menjadi manusia, ya, telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ya, dia mati di bukit Golgota karena dosamu dan dosaku. Supaya apa? Kita diperdamaikan. Supaya kita selamat. Supaya dosa kita ditebus. Supaya kita tidak mati, tidak dikungkung oleh dosa, terikat oleh dosa, supaya tidak tertawan terhadap maut, supaya kita bebas memuliakan nama Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Kita harus hidup mengasihi. Kalau kita katakan aku mengasihimu Tuhan, tapi kalau faktanya kau membenci saudaramu, kau adalah pembohong, pendusta. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan hukum terutama itu adalah Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Iya, mengasihi. Ya, kalau mengasihi saudaraku, nanti kalau saya kasih, apa yang saya dapat? Kasih Kristus, kasih agape adalah kasih tanpa pamrih. Oh, saudara melihat tetanggamu berkekurangan, bantu saudaraku. Ya, care. Kita harus care seperti Yesus yang sudah care bagi kita. Inilah hukum. Ya, inilah tanda kalau kita mengasihi Tuhan. Ya. Apa kata Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan yang serius. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau mendapatkan mahkota hidup yang kekal. Ya, jadi ada 2 poin hari ini yang saya bagikan dengan waktu yang singkat. Yang pertama tadi saudaraku dari Efesus 5 ayat 1 dan 2 itu, jadilah penurut-penurut Allah. Yang kedua, hiduplah dalam kasih. Inilah prinsip orang Kristen supaya banyak jiwa-jiwa selamat, supaya banyak orang mengenal Yesus lewat kehidupan kita, supaya hidup kita diberkati, supaya kita tertolong ya di masa pandemik ini, ya di masa muka Tuhan yang akan menimpa seluruh muka bumi. Dan setiap kita yang sungguh-sungguh mengikut Kristus menjadi penurut Allah yang taat, yang konsisten, yang memiliki integritas, memiliki Yesus dalam hidup, ya, itu akan nampak dari hasil dari buah-buah pertobatan kita. Saya mau berdoa bagi saudara, semoga renungan singkat ini boleh memberkati, supaya kita bertobat sungguh-sungguh, menjadi anak Tuhan sungguh-sungguh, supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan, mari kita angkat lagu ini, menyenangkanmu. Haleluya. Dalam Yesus, engkau butuh doa, luruskan tanganmu. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa, ada banyak anak-anakmu Tuhan di luar sana yang sedang mendengarkan renungan firman ini. Tuhan, jamah setiap hati, lembutkan setiap hati. Biarlah kami semua Tuhan menjadi anak-anak yang kekasih, yang tunduk, takut, hormat, taat, dengar-dengaran kepada penurut-penurut Allah, setia beribadah, setia melakukan kehendak, mengasihi. Karena itulah Tuhan kehendak bagi kami. Karena kami mau Tuhan seperti Yesus sempurna, taat sampai mati, hidup di dalam kasih. Berkati mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, mereka Tuhan Yesus yang banyak alasan Tuhan Yesus tidak mau beribadah, mereka yang banyak Tuhan pekerjaan hari ini Tuhan sadarkan mereka, jamah supaya mereka Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Jamah Tuhan pemirsa yang ada di rumah, berkati mereka Tuhan, ampuni, sucikan, kuduskan mereka.
Bapak, aku berdoa bagi mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala jenis penyakit, sakit apapun itu sekitar nama Yesus ada segala nama dan segala nama. Di dalam nama Yesus Kristus, aku lepaskan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit sembuh, kanker, tumor sembuh lenyap dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang mengalami kekeringan hari ini, Tuhan segarkan kembali. Kembali datanglah kepada Yesus dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati pemirsa di rumah. Tuhan Yesus memberkati anak cucumu. Tuhan Yesus memberkati yang masih sekolah, yang masih kuliah. Tuhan cukupkan. Tuhan berkati jemaatmu. Tuhan ampuni, sucikan, kuduskan kami, supaya kami Tuhan Yesus boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, beribadah sungguh-sungguh, mengasihi sungguh-sungguh, takut akan Tuhan sungguh-sungguh, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.